Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatil adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayil mu'minina amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, anak-anakku dimanapun kalian berada? Saat ini kalian bersama dengan Pak Fahrul Raji dari SDN Praktek 1, Kecamatan Selayu, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, Pak Fahrul akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Cita-citaku menjadi anak yang soleh, pelajaran 3 kelas 5 semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Jadi orang yang beriman itu mestilah dia berperilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua, guru, saling menghargai sesama manusia. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat memahami makna perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Apakah kamu pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Biasanya kalau ada anak yang ditanya, "Nak, cita-citamu apa?" Jawabannya selalu saja menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pada pelajaran kali ini menampilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ya. Di sini akan ditokohkan oleh anak yang bernama Amin. Amin bercita-cita menjadi anak yang soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh. Insinyur yang soleh. Pilot yang soleh. Petani yang soleh. Pedagang yang soleh. Apapun profesinya, maka jadilah ia anak yang soleh. Lalu apa arti cita-cita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan bersungguh-sungguh. Nah, demikianlah pula Amin. Selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang soleh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya?
Nah, soleh itu artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Orang jujur disayang Allah. Nah, apakah kamu ingin disayang Allah? Ya, tentunya ya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Ya, dalam sendiri jujur, beramai-ramai jujur, dalam sepi jujur, dalam keadaan yang sangat ramai jujur. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, ya adalah gambar. Jadi orang yang jujur itu, ya, contoh ketika ia menemukan uang, yang uang itu bukan miliknya, maka ia harus segera mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau belum diketahui siapa pemiliknya, maka berikanlah kepada orang yang dewasa yang memiliki sifat-sifat kejujuran, ya, seperti orang tua kita. Sampaikan kepada mereka, ini uang siapa? Nah, kalau pas di sekolah, sampaikan pada bapak ibu gurumu. Sampaikan bahwa saya telah menemukan uang dan agar uang ini dikembalikan pada pemiliknya. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan perkara. Contoh bagi siswa yang menyontek ketika ujian mereka akan dinyatakan tidak lulus. Ketiga, jujur kepada orang lain. Ya, semua orang pasti pernah berjanji, misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak ibu guru akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Nah, coba tuliskan jawabanmu pada buku catatan dan tunjukkan kepada gurumu pada saatnya nanti kamu berangkat sekolah. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, jadi sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amati gambar berikut. Ya, coba kamu amati gambar 34, anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat sekolah. Gambar 35, siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yakni kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya, hingga kini besar, mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada sebagai berikut. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus hormat dan patuh pada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Ya. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran.
berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh hormat kepada guru diantaranya berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Sikap kebiasaanku yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Insya Allah, aku selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba kita ulangi. Insya Allah, aku selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan C. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja rumusnya adalah agar kita saling hormat, menghormati, saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah, misalnya dalam ibadah salat subuh, ada yang melakukan kunut, ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya salat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tak berkunut tetap saja sah salat subuhnya sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru tentunya. Guru-guru mereka, guru-guru kita, ustaz-ustazah kita. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun agama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi harus bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Sikap kebiasaanku adalah insya Allah aku selalu menghargai orang lain. Kita ulang, insya Allah aku selalu menghargai orang lain. Nah, saya berbahagia. Demikianlah materi yang dapat Pak Farul sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kalian semuanya benar-benar akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang solih dan solihah, berguna untuk agamanya, untuk bangsa dan negaranya. Dan semoga kita bangsa Indonesia dijadikan sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian Allah juga jadikan kita sebagai bangsa yang senantiasa bersatu, senantiasa damai, senantiasa rukun,
senantiasa berdampingan satu dengan yang lainnya dengan penuh kebahagiaan. Kemudian silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan benar. Terlebih dahulu kamu tulis soalnya. Setelah kamu tulis soalnya di buku tulis, kemudian kamu tulis jawabannya. Silakan tanyakan pada gurunya masing-masing. Apakah menggunakan kertas folio atau menggunakan kertas biasa? Kemudian jawabannya diserahkan kepada gurunya. Yang pertama, apakah arti cita-cita menurut Kamus Bahasa Indonesia? Nah, silakan kamu tuliskan. Yang kedua, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Yang ketiga, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Yang keempat, bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai macam pendapat? 5. Bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah soal yang harus kamu jawab dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.